Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama, yang kami hormati dosen pembimbing Dr. Insinyur Hari Susilo MM. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji. Lalu yang kami banggakan teman-teman sekalian yang mengikuti siaran kali ini. Baik, perkenalkan diri, saya Juni Levar dengan nomor induk mahasiswa 23651900012. Kali ini izinkan saya menyampaikan proposal tesis dengan judul Pengaruh Kompensasi Non Finansial, Lingkungan Kerja, dan Komunikasi dalam membangun employee engagement untuk meningkatkan kinerja guru dan karyawan di Yayasan Pendidikan Abu Zar Tangerang Selatan. Eh, yang pertama, kami mengambil latar belakang dengan objek penelitian lembaga pendidikan bernama Yayasan Abu Zar yang berdomisili di Tangerang Selatan yang memiliki 4 unit sekolah dari jenjang TK sampai dengan SMA dengan program full day dan boarding. Tahun berdiri yaitu tahun 2008 dimulai dari pendirian TK, lalu 2010-nya mulai didikan jenjang SD, begitu selanjutnya sampai 2019 didirikan tingkat SMA. Dari data kita melihat pertumbuhan siswa yang positif eh, dimulai dari membuka itu 15 siswa hingga saat ini telah memiliki 1.395 siswa dengan total guru dan karyawan sebanyak 203 orang. Di data juga kita melihat ada peningkatan prestasi akademik di sekolah. Di sini yang baru terdata adalah di tingkat SD, yaitu pada tahun 2019 mulai terjadi peningkatan prestasi akademik seperti yang nampak di layar. Lalu latar belakang pengambilan judul. Pertama, perkembangan dunia pendidikan membuat persaingan di sektor pendidikan semakin ketat sehingga lembaga pendidikan atau sekolah dituntut terus meningkatkan kualitasnya. Lalu yang Yayasan Pendidikan Abu Zar sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen memberi pelayanan pendidikan berkualitas perlu mengoptimalkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru dan karyawannya. Lalu pentingnya kinerja guru dan karyawan dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan output sekolah. Dalam teori, employee engagement karyawan dapat membantu peningkatan kerja organisasi menurut Prabowo dan Patoni 2017. Lalu fokus penelitian pada 3 faktor, yaitu kompensasi non finansial, lingkungan kerja, dan komunikasi. Yang terakhir, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor tersebut di atas secara terpisah, namun masih terdapat kelangkaan studi yang mengintegrasikan ketiga faktor tersebut dalam konteks lembaga pendidikan di Indonesia. Tujuan penelitian pertama, menganalisis pengaruh kompensasi non-finansial terhadap employee engagement. Lalu yang kedua, mengevaluasi dampak lingkungan kerja terhadap employee engagement. Yang ketiga, mengkaji peran komunikasi dalam membangun employee engagement. Keempat, menilai pengaruh employee engagement terhadap kinerja guru dan karyawan. Lalu yang terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model employee engagement di sektor pendidikan, serta menyediakan rekomendasi praktis bagi Yayasan Pendidikan Abu Zar dan lembaga pendidikan lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusianya.
Identifikasi masalah. Pertama, gaya kepemimpinan yang kurang efektif dan lingkungan kerja yang kurang kondusif. Lalu kompensasi yang kurang memadai, komitmen organisasi yang rendah, kurangnya komunikasi antar karyawan, disiplin kerja yang rendah, loyalitas yang rendah, employee engagement yang tidak terjalin, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Lalu, misal masalahnya, yang pertama, apakah ada pengaruh kompensasi non-finansial terhadap employee engagement? Yang kedua, apakah lingkungan kerja mempengaruhi employee engagement? Yang ketiga, apakah komunikasi berperan dalam membangun employee engagement? Lalu yang terakhir, apakah employee engagement mempengaruhi kinerja guru dan karyawan? Tinjauan teori, menurut Werner, pada 2011, kompensasi dibagi menjadi dua elemen, yaitu kompensasi moneter atau finansial yang meliputi kompensasi yang dibayarkan secara langsung, seperti gaji, upah, bonus, dan pembayaran kompensasi yang tidak langsung, seperti tunjangan dan jasa. Yang kedua, tinjauan kompensasi non-moneter atau non-finansial meliputi berbagai bentuk penghargaan sosial dan psikologis, seperti pengakuan dari karyawan lain, dihormati oleh karyawan lain, kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan, kesempatan untuk pengembangan diri, dan lain-lain. Lalu, teori lingkungan kerja didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas yang dibebankan menurut Niti Semito 2000. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi lingkungan fisik seperti tata ruangan, pencahayaan, suhu, dan lain-lain. Dan lingkungan non-fisik seperti hubungan antar rekan kerja, gaya kepemimpinan. Dalam konteks sekolah, lingkungan kerja yang kondusif dapat mendukung guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif. Menurut Robin, 2009, komunikasi adalah perpindahan dan pemahaman makna. Perhatikan penekanan pada perpindahan makna. Ini berarti bahwa jika informasi atau ide-ide belum disampaikan, berarti belum ada komunikasi. Gallup Consulting pada 2017 mengumumkan bahwa employee engagement of those who are involved in enthusiastic about and commit to their work and place. Artinya, employee engagement sebagai keterlibatan, rasa antusias, dan komitmen terhadap pekerjaan dan tempat ia bekerja. Employee engagement memiliki tiga aspek, yaitu vigor, semangat, dedication, atau dedikasi, dan absorption, atau penghayatan menurut Savelli dan Baker pada 2004. Menurut Mattis dan Jackson pada 2000, performance is essentially what employees does or does not do. Performance of employees that affect how much they contribute to the organization. Artinya kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak karyawan memberi kontribusi kepada organisasi. Lalu, sintesis teori yang relevan pada objek penelitian kali ini ialah kompensasi non-moneter atau non-finansial meliputi dimensi satu tugas yang menarik dan tantangan baru selain KBM rutin, yakni misalkan menjadi panitia kegiatan sekolah dan lain-lain. Terus yang kedua, pengakuan dari rekan sesama guru dan wali murid. Yang ketiga, diberinya tanggung jawab dan penghargaan atas pencapaian oleh atasan seperti pencapaian auto siswa yang sesuai target yang telah ditetapkan. Pada teori lingkungan kerja adalah suatu tempat di mana guru dan karyawan melaksanakan pekerjaannya dan menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. Mereka dapat berinteraksi sosial dengan sesama rekan dengan nyaman dan berkesan, dan dapat menumbuhkan hubungan emosional sesama guru dan karyawan di lingkungan kerja yang baik. Lalu, komunikasi yang baik dan efektif dapat dilakukan oleh manajemen dan membangun komunikasi dua arah agar guru dan karyawan dapat menyampaikan ide dan gagasan dengan mudah dan nyaman guna untuk menunjang kinerja untuk meningkatkan kualitas output sekolah. Sintesis employee engagement dari guru dan karyawan di yayasan bukan suatu merupakan sesuatu
Suatu keterikatan atau keterlibatan dan rasa antusias terhadap pekerjaan dan tempat ia bekerja dan memiliki tiga aspek yaitu vigor, dedication, absorption. Vigor atau semangat, contohnya pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dalam KBR. Dedikasi, contohnya bangga dengan profesinya mereka sendiri dan antusias pada peningkatan kualitas siswa. Penghayatan, contohnya konsentrasi dan fokus pada tugasnya seorang guru dan karyawan. Artinya seorang guru menghayati tugasnya sebagai guru. Lalu, lalu sintesis kinerja atau prestasi kerja dari guru dan karyawan yayasan adalah hasil kerja dan secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Salah satu parameter keberhasilannya adalah pencapaian output siswa yang sesuai target dan standar yang ditetapkan. Posisi penelitian, penelitian terdahulu. Eh, Penelitian dulu di sini diambil dua contoh jurnal dari beberapa jurnal yang memiliki variabel yang sama. Di sini diambil adalah persamaan variabel yang adalah employee engagement dan kinerja. Judul yang pertama, pengaruh kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, perilaku inovatif, dan employee engagement terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai intervening variable. Astrid Junior, Nurbaiti, Heri Sulistyo 2013. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah hasil penelitian telah membuktikan bahwa variabel employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi employee engagement pegawai, maka akan semakin meningkatkan kinerja pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Lalu penelitian kedua dengan judul Analisis Hubungan Faktor Employee Engagement dengan Kinerja Perawat di Rumah Sakit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antara kinerja dan lingkungan kerja. Berikut eh, bagan kerangka berpikir yang akan dikembangkan oleh peneliti. Di sini terdapat tiga variabel independen yaitu kompetensi finansial, lingkungan kerja, dan komunikasi. Lalu ada variabel dependence yaitu employee engagement dan variabel intervening kinerja. Untuk menyusun penelitian ini, penulis mencoba menyusun skema penelitian. Pertama, dimulai dari mencari latar belakang masalah dan gap riset serta survei awal. Lalu mengidentifikasi rumusan masalah dan tujuan. Lalu eh, diharapkan menemukan novelty. Setelah itu eh, melakukan kajian teori dan penelitian yang terkait. Lalu menentukan metode penelitian, yaitu yang dipilih metode kuantitatif. Setelah itu melakukan desain survei berbasis kuesioner. Setelah itu melakukan perizinan, survei data, uji instrumen, survei uji model riset berbasis SEM. Setelah itu melakukan compile data dan menganalisis. Yang terakhir melakukan simpulan dan saran hasil riset. Metode penelitian pertama, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ilmu manajemen SDM berbasis pendekatan survei dengan instrumen yang sudah baku, valid, dan reliable dengan sumber teori Whereas Martin 2014. Lalu populasi dan sampel, terdapat 203 pegawai yang terdiri dari 148 guru dan 55 karyawan dan melakukan kuesioner sebanyak 150 sampel. Lalu analisis data, mengolah data dengan aplikasi Smart PLS dengan menggunakan metode SEM. Terima kasih, demikian yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.